Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, di mana fasilitatornya adalah Bapak Hetri Wahyudi dan pengajar praktik Ibu Ois Febria Siskawati. Saya Fralita Sari, CGP Angkatan 11, Kota Sawah Lunto. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid dengan kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Lalu, bagaimanakah cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Nah, Bapak Ibu, agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita sebagai guru harus yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, kita sebagai guru haruslah memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, yaitu profil belajar murid. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama, kesiapan belajar. Apa itu kesiapan belajar? Kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, yaitu minat murid. Setiap anak itu memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Minat adalah suatu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam suatu pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Apa saja yang termasuk ke dalam profil belajar murid? Yang pertama, yaitu lingkungan. Yang kedua, budaya. Yang ketiga, gaya belajar. Dan yang keempat, kecerdasan majemuk. Nah, Bapak dan Ibu, kebutuhan belajar murid bisa diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Dengan mengamati perilaku murid, tentunya kita akan mendapatkan informasi tentang apa yang dibutuhkan murid saat belajar. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Kita sebagai guru juga perlu melakukan refleksi terhadap diri kita agar praktik pembelajaran kita ataupun praktik pengajaran kita di masa yang mendatang itu akan menjadi lebih baik lagi. Yang keempat, dengan bertanya kepada guru murid di tingkat sebelumnya. Misalnya, siswa kita saat ini berada di kelas 6. Kemudian kita bisa dengan cara menanyakan kepada guru yang mengajar dia waktu kelas 5. Yang selanjutnya, dengan membaca rapor murid di tingkat sebelumnya. Hal ini sama halnya dengan bertanya kepada guru sebelumnya. Yang selanjutnya, yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Kemudian, apa saja strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran di dalam kelas? Yang pertama, kita bisa memberikan satu strategi, yaitu dengan diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Yang pertama yaitu diferensiasi konten. Dengan perbedaan konten materi yang diajarkan kepada murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat, atau profil belajarnya. Ada yang visual, auditory, kinestetik, atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya. Selanjutnya, diferensiasi proses. Bagaimana peserta didik akan memaknai materi yang dipelajari, baik secara mandiri atau kelompok dengan menyediakan kegiatan berjenjang.
Yang ketiga yaitu diferensiasi produk atau hasil. Bukti yang menunjukkan bahwa apa yang telah dipahami oleh murid dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah, selanjutnya, apakah ada keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul sebelumnya, yaitu yang terdapat pada modul 1.2, 1.1, 1.3, 1.4, dan saat ini modul 2.1? Mari kita lihat penjelasan berikut. Yang pertama, keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka kita sebagai guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, seperti yang diungkapkan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak haruslah berpihak kepada murid, haruslah bersifat reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran dari guru penggerak. Berikutnya, keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru bisa mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dan yang terakhir, keterkaitan antara modul 1.4 dan modul 2.1. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan berpihak kepada murid, kita sebagai guru harus terlebih dahulu membuat kesepakatan kelas agar pembelajaran berjalan dengan baik sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai sesuai dengan nilai-nilai positif. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pada modul 2.1. Saya, Frawita Sari, CGP Angkatan 11, Kota Sawalunto. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.